Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini menceritakan akhir zaman Cretaceous 65 juta tahun yang lalu. Diperlihatkan banyak meteor yang menghantam bumi, dan nampaknya kejadian itu adalah masa di mana yang dipercaya oleh umat manusia adalah masa di mana punahnya para binatang raksasa, yaitu dinosaurus. Dan dari salah satu meteor yang jatuh itu terlihatlah sebuah batu yang nampak warnanya cukup berbeda, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sesosok bayangan yang menyentuhnya sembari berkata, "Kau harus tetap hidup, anakku. Di planet ini kau pasti akan menemukan seseorang untuk diandalkan." Dan setelahnya itu diperlihatkanlah sang sosok bayangan kini sudah mulai menghilang, entah dia mati atau pergi. Dan lanjut kini diperlihatkan hari telah berganti, musim pun juga berganti, bahkan tahun serta zaman pun kini telah berganti. Diperlihatkan sosok batu meteor sebelumnya nampaknya kini sudah berada di dalam sebuah pohon, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah cangkang batu itu mulai retak, dan dari dalam terlihatlah sebuah bola mata yang sangat menakutkan. Dan diketahui bola mata itu adalah Darkness di masa-masa awal saat dia baru terlahir. Dan tidak lama setelahnya dia pergi mencoba melihat dunia luar. Tetapi di saat dia mulai menjejaki dunia itu, tiba-tiba saja dia bertemu dengan seorang wanita yang sembari itu mengangkat badannya dan berkata, "Makhluk apaan ini? Warnanya hitam pekat. Bagaimana kalau aku membesarkanmu? Mulai sekarang aku akan memanggilmu Little Blackie." Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Darkness hanya dapat bertanya-tanya di dalam hatinya. Dan selanjutnya diperlihatkan hari-hari yang dilalui oleh Darkness bersama wanita itu, yang kala itu mereka menangkap sebuah ikan untuk disantap bersama. Hari demi hari berlalu, dan waktu berjalan begitu cepat. Diperlihatkan kebersamaan di antara dua orang itu menjadi semakin dekat. Dan nampaknya di sini mereka berdua melalui mara bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Tapi untungnya Darkness nampaknya mampu mengalahkan beruang yang menyerang mereka. Dan kini musim pun kembali berganti. Diperlihatkan anak wanita itu mencoba mengambil sebuah buah di atas pohon. Dan nampaknya kenangan indah itu dilalui oleh Darkness bersama si anak wanita ini. Dan tak terasa 2 tahun kemudian telah berlalu. Diperlihatkan wanita berjubah merah itu kini sudah mulai tumbuh besar. Sembari itu dia berkata, "Kenapa kau tidak berubah sedikit pun selama 2 tahun ini?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Darkness pun menjawab, "Aku juga tidak tahu, maafkan aku." Dan beralih ke sisi wanita yang berjubah merah yang kita sebut saja Lily. Dia pun kembali berkata, "Tapi ini juga bagus. Little Black yang terlihat seperti ini akan selalu mengingatkan aku ketika pertama kali aku bertemu denganmu. Di desa kami setiap tahun kami harus mengirim 2 orang ke istana sebagai pembantu kerajaan. Bukan hanya identitasnya yang rendah, tetapi ada juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku takut dengan kehidupan seperti itu. Aku tidak mau pergi. Selama 2 tahun ini aku sudah mencuri dan menyimpan cukup banyak silver coin. Aku berniat menyuap utusan istana agar dia mau melepaskanku. Kalau aku tidak perlu pergi ke istana, kita akan masih bisa bertemu lagi besok." Dan kini hari pun telah berlalu. Di keesokan harinya diperlihatkanlah Darkness yang terus menunggu Lily di dalam hutan itu. Namun sepertinya Lily tidak datang. Jadi di sini Darkness bergumam, "Aku penasaran apa yang dilakukan oleh Lily sekarang. Aku sangat khawatir." Dan beralih ke sebuah desa, diperlihatkan Lily yang mencoba menyuap utusan kerajaan itu dengan harapan di dalam benaknya bahwa dia tidak akan dibawa pergi ke istana untuk dijadikan seorang pelayan. Melihat hal itu, di sini sang utusan pun berkata, "Oh, kau setidaknya berakal sehat." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah utusan kerajaan itu langsung menghamburkan semua koin perak yang ditawarkan oleh Lily sebelumnya. Dan lanjut dia berkata, "Apa kau pikir aku ini orang tolol? Cuma beberapa koin bronze rendahan dan kau pikir kau bisa menyuapku dengan ini? Aku sangat marah. Membiarkan orang sepertimu masuk ke istana hanya akan merusak suasana di dalamnya. Aku akan mengeksekusimu sekarang juga."
kau akan menjadi peringatan bagi yang lain. Sontak hal itu pun membuat Lily menjadi sangat takut sembari berkata, jangan, aku tidak mau mati. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah seorang pengawal mengibaskan sebuah pedang tepat menuju ke arah Lily. Dan nampaknya semua kejadian itu dilihat oleh Darkness dari kedalaman hutan. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Lily sudah terbujur kaku dengan luka sayatan yang sangat besar di dadanya. Para warga yang takut melihat hal itu di sini mereka berkata, "Tuanku, kami sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa tentang hal ini. Dia membuat keputusan ini berdasarkan keinginannya sendiri." Mendengarkan hal itu di sini sang Kasim pun bergumam, warga desa ini mereka langsung pura-pura bego begitu sesuatu terjadi. Dan lanjut diperlihatkan sang Kasim memerintahkan pengawal untuk segera memenggal kepala wanita itu dan pulang membawanya serta membuat laporan. Dan di saat-saat terakhirnya di sini Lily masih menyebut nama Little Blackie. Namun sepertinya di sini si pengawal tidak ingin berbelas kasihan kepadanya. Jadi dia bersiap untuk menebas kepalanya. Tetapi tiba-tiba saja kepala yang hilang itu bukanlah kepala Lily, melainkan kepala si pengawas yang telah direnggut nyawanya oleh Darkness. Melihat hal itu sontak membuat si Kasim menjadi sangat terkejut karena dia tidak menduga apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Dan kini diperlihatkan Darkness yang memancarkan aura intimidasi yang begitu kuat. Dan dia nampak memegang tubuh dari Lily yang kini sudah terbujur kaku. Melihat hal itu di sini Kasim pun berkata, "Makhluk apa itu? Cepat bunuh dia!" Namun belum sempat melakukan pergerakan sedikit pun diperlihatkanlah pengawal dari Kasim itu sudah merenggangkan nyawanya. Sontak hal itu pun membuat para warga dan juga Kasim di sana menjadi ketakutan dan berlari kocar-kacir ke segala arah. Namun Darkness yang sudah diselimuti oleh kemarahan di sini dia pun berkata, "Jangan kira kalian bisa kabur." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang mencoba membantai seluruh warga desa itu menggunakan tentakel bayangannya. Dan kini diperlihatkanlah pemandangan yang sungguh mengerikan terjadi di desa itu. Sang Kasim yang melihat semua hal itu di sini dia pun terduduk sembari berkata, "Kumohon, jangan bunuh aku." Dan dia nampak ngompol saking takutnya. Sembari itu lanjut berkata, "Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan selama kau membiarkan aku pergi." Namun nampaknya di sini Darkness tidak ingin mendengarkan semua hal itu. Dia langsung melilit tubuhnya dengan kekuatan bayangan. Sembari itu Darkness menatap tajam dan berkata, "Aku ingin kau mati." Dan cerot diperlihatkanlah tubuh dari si Kasim sudah hancur lebur di tangan dari Darkness. Dan setelah menyelesaikan hal itu diperlihatkanlah Darkness yang menyapa teman kecilnya itu sembari memanggil namanya, "Lily, Lily, aku sudah membalaskan dendammu, kumohon sadarlah." Namun nampaknya di sini Lily tidak menjawab perkataan itu. Sontak hal itu pun membuat Darkness menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Kumohon jangan mati, sadarlah Lily." Namun di saat kemarahan dari Darkness itu mulai bergejolak, tiba-tiba saja panel sistem muncul di hadapannya yang sontak hal itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Apa ini? Dan kini diperlihatkan jendela sistem yang bertuliskan, "Sistem aktif dapat digunakan perubahan era untuk mengaktifkan sumber kekuatan spiritual." Melihat hal itu di sini Darkness pun bertanya-tanya, "Kalau aku menggunakan ini, apakah Lily akan bisa hidup kembali?" Dan tanpa ragu-ragu di sini Darkness pun mengaktifkannya dan muncullah jendela notif yang lain. Sistem aktif Darkness, ras tidak diketahui, kemampuan bawaan, fisik Crow yang telah meninggal. Makhluk yang mati akan otomatis diubah menjadi poin evolusi. Sistem pembelian, dapat menggunakan poin evolusi untuk membeli skill sekali pakai. Poin evolusi saat ini 15.040. Melihat jendela notif yang muncul di hadapannya di sini, Darkness pun berkata, "Aku ingin Lily hidup kembali." Mendapatkan perintah itu di sini sistem pun langsung membeli skill yang bernama Absolute Recovery dan menghabiskan 10.000 poin evolusi dari Darkness. Dan tiba-tiba saja terpancarlah cahaya dari sekujur tubuh Lily. Dan tidak lama setelahnya dia berhasil membuka matanya kembali. Melihat hal itu di sini Darkness pun langsung memeluknya sembari berkata, "Lily, syukurlah, kukira aku akan sendirian selamanya. Kumohon jangan tinggalkan aku." Melihat Darkness yang begitu khawatir di sini Lily pun juga memeluknya sembari berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan Lily yang melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Darkness yang menghancurkan sebagian tubuhnya. Darkness yang mendapatkan perlakuan itu di sini sangat marah sembari berkata, Kenapa kau melakukan ini, Lily?" Namun dengan tekad yang sangat kuat di sini Lily berkata, "Darkness, aku akan membunuhmu."
Dan tampaknya itu adalah sedikit kisah tragis yang dialami oleh Darkness di masa lalu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkan kapal perang dari Federasi Umat Manusia melayangkan tembakan tanpa henti menuju ke arah para kawanan Beast. Tapi tiba-tiba saja muncullah sesosok makhluk bertubuh gelap di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, Magneto nampak sangat terkejut sembari berkata, makhluk raksasa lain muncul di belakang kita. Ukurannya jauh lebih besar dari Seven Sea King. Dan setelahnya diperlihatkanlah makhluk besar itu yang diketahui adalah klon dari Darkness bersiap untuk menembakkan sebuah serangan yang kuat. Melihat hal itu, Magneto pun berkata kepada para bawahannya, cepat jauhkan kapal dari jangkauan serangannya. Namun sepertinya semua itu sudah terlambat karena kini diperlihatkan klon dari Darkness itu menembakkan sinar beam tepat menuju ke arah kapal perang yang menyerangnya sebelumnya. Dan nampaknya serangan itu mampu menghancurkan beberapa kapal perang yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Magneto pun menanyakan bagaimana kondisi armada kapal kita. Dan bawahannya pun menjawab 10% armada telah hancur. Dan beralih ke sisi pria yang berjubah merah. Diperlihatkan dia nampak sangat terkejut melihat monster yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan nampaknya klon dari Darkness itu muncul di hadapan dari si pria berjubah itu. Tetapi jumlah dari monster itu tidak hanya satu, melainkan dua. Melihat hal itu, di sini Bishop pun nampak sangat tercengang melihat semua monster yang baru muncul di hadapannya itu. Namun sepertinya umat manusia di sini tidak gentar begitu saja. Dia melayangkan tembakan demi tembakan dari kapal perang yang mereka miliki. Dan beralih ke sisi Magneto, diperlihatkan dia yang berkata, kalian tidak akan bisa menghancurkan kapal perang kami semudah itu. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan pertarungan di antara kedua naga legendaris. Diperlihatkan nampaknya keunggulan masih dipegang oleh ayah dari Thunder. Thunder yang dalam keadaan terdesak kini diperlihatkan memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya sembari dia memanggil ayahnya. Tetapi kesadaran dari naga besar yang ada di hadapan dari Thunder ini kini telah menghilang sepenuhnya. Dan dia langsung melancarkan sebuah kibasan serangan tepat menuju ke arah Thunder. Tapi untungnya di sini Mantis datang menghalau serangan itu sembari dia berkata, kalau kau terus bertarung dengan setengah hati, kau yang akan mati Thunder. Namun dari balik pertarungan sengit itu tiba-tiba diperlihatkanlah seekor monster badak yang berbadan sangat besar muncul di sana. Dan nampaknya itu adalah sebuah masalah besar yang baru yang akan dihadapi oleh tim Misty Mountain. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan pasukan tikus tanah yang nampak sudah membantai banyak sekali monster di hadapan mereka. Tetapi tiba-tiba saja dari balik kepungan itu terlihatlah seekor tikus yang sangat besar datang menyergap mereka. Sontak kali itu pun membuat Lang Feng menjadi sangat terkejut dan sembari itu berkata, itu Raja Tikus raksasa Australia. Dan dengan aumannya diperlihatkanlah si Raja Tikus mampu menghembuskan angin yang begitu kuat yang sampai-sampai Panda pun merasakan hembusan angin itu sembari dia berkata, kenapa makhluk peringkat raja tiba-tiba muncul? Namun sepertinya di sini Panda tidak diberikan kesempatan untuk memikirkan semua hal itu karena diperlihatkan tiba-tiba Australit yang dikalahkan sebelumnya kini mulai berevolusi tepat di hadapan dari si Panda. Yang sontak kali itu pun membuat Bison dan juga yang lainnya merasa kengerian yang mereka rasakan dari dalam tubuh mereka. Melihat hal itu nampaknya Panda tidak gentar sedikit pun dan dia berkata, dia tiba-tiba berevolusi. Dan ini tidak hanya satu. Melihat semua hal itu di sini Panda pun meluapkan segenap energinya sembari berkata, aku tidak akan takut kepada kalian. Dan kini diperlihatkanlah pasukan dari Dark Tiger bersama Divine Flower yang nampak akan membantu Panda dalam pertarungan itu. Dan tanpa ragu-ragu mereka semua menerjang tepat menuju ke arah pasukan Australit. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiu yang sedang berbincang dengan Darkness. Dan sembari itu dia berkata, membantuku mengalami kesengsaraan, kau pasti gila, bahkan manusia tidak akan mengatakan hal konyol seperti itu. Mendengarkan hal itu di sini Darkness pun berkata, kau pikir cuma kau saja yang bisa merekrut anak buah? Apa kau pikir aku tidak melakukan persiapan apapun? Dan nampaknya kini diperlihatkan medan perang menjadi semakin kacau karena diperlihatkan para pasukan aliansi dari umat manusia kini mulai dipukul mundur dan Susanoo yang diciptakan oleh Raja Afrika sebelumnya telah dihancurkan. Dan keadaan yang sama dirasakan oleh Bishop karena kini diperlihatkan dia sudah dibombardir oleh pukulan-pukulan yang sangat keras dari Mr. Crab.
dan kapal-kapal perang yang dibawa oleh Federasi Manusia sebelumnya kini mulai hancur satu persatu dengan kobaran api yang begitu besar. Melihat hal itu, di sini salah satu komandan dari kapal perang berkata, "Bagaimana kondisi armada kita?" Dan di sini bawahannya pun menjelaskan, saat ini seluruh armada kedua telah tenggelam. Mendengarkan penjelasan itu, di sini si kapten pun bergumam, "Berdasarkan situasi saat ini, aku beruntung jika kita bisa bertahan 30 menit lagi." Dan setelahnya Shin pun beralih ke sisi Darkness yang berkata, "Hal yang paling bodoh yang pernah kau lakukan adalah bekerja sama dengan manusia. Sejak awal Seven Sea King, raja dari spesies berbeda dari benua lain, aku sudah merekrut mereka semua. Sejak awal baik jumlah maupun kualitasmu tidak sebanding denganku, dan kau tidak akan pernah bisa menang melawanku." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, "Aku tidak yakin. Manusia memang lemah, tapi mereka selalu meledak dengan kecerdasan yang tak terduga." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah pesawat terbang menuju ke arah medan pertempuran, dan dari dalamnya terbukalah sebuah pintu yang memperlihatkan Kian-Er dan para pasukannya kini nampaknya sudah akan hadir di medan perang. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, "Dan ada satu hal lagi yang salah dari pernyataanmu, Darkness, manusia bukanlah satu-satunya bala bantuan kami." Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan armada kapal perang dari umat manusia terus menggempur dan melepaskan tembakan-tembakan yang mutakhir tepat menuju ke arah monster laut yang nampaknya serangan itu berdampak cukup signifikan. Tetapi ada beberapa ekor dari monster itu yang berhasil menembus barikade, dan sepertinya di sini pasukan ekstraordinari mencoba menahan serangan itu dengan segenap tenaga yang mereka miliki. Tetapi nampaknya di sini jumlah dari monster lautan itu tidak kunjung berkurang, seberapa banyak pun mereka menghabisi monster laut itu. Dan kembali diperlihatkan armada kapal perang menembakkan rudal-rudalnya tepat menuju ke arah monster lautan. Tapi nampaknya ada seekor monster lautan yang mampu menembakkan sebuah laser beam yang tepat mengenai lambung kapal perang yang menyerangnya sebelumnya. Sembari itu terdengarlah suara dari balik asap. Sisi kiri kapal mengalami kerusakan parah. Kita kehabisan amunisi. Airnya mulai naik. Kita akan tenggelam jika terus seperti ini. Mendengarkan hal itu, sang kapten pun menimpali bagaimana sistem penggeraknya, dan kembali sang bawahan menjelaskan mengganti ke sistem penggerak cadangan. Ini masih bisa digunakan, dan kembali beralih ke sisi sang kapten yang berkata, "Bahkan jika kita harus mati di laut, kita tidak boleh membiarkan mereka menang. Terobos saja ke depan." Dan kini diperlihatkanlah sebuah kapal perang yang mencoba menabrakkan diri tepat menuju ke arah monster laut, dan nampaknya itu adalah usaha terakhir mereka untuk melakukan perlawanan balik. Dan kini beralih ke sisi Magneto. Dia nampaknya sangat tercengang melihat banyak sekali monster yang berukuran besar muncul di hadapannya, dan sembari itu dia bergumam, "Mereka muncul tanpa henti. Kapan semua ini akan berakhir? Amunisi kapal kami cepat atau lambat akan habis. Kemudian kami akan mati di tempat ini." Dan beralih memperlihatkan pasukan ekstraordinari, nampaknya mereka kini sudah mulai dipukul mundur oleh pasukan hiu-hiu yang datang menerjang ke arahnya. Dan nampaknya Nona Lin berada di antara para pasukan itu yang kini sudah berjuang sekuat tenaga. Sembari dia berkata, "Sialan, si bisnya muncul terus menerus. Kalau terus seperti ini." Namun karena sedang memikirkan hal itu, sepertinya Nona Lin nampak lengah, dan kini diperlihatkan ada seekor monster buas yang akan menerkamnya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada kepala ular yang muncul dan menggigit monster yang mencoba menyerang Nona Lin sebelumnya. Dan diketahui itu adalah Orochi yang kini sudah sampai di medan pertempuran. Nona Lin yang melihat hal itu di sini nampak tidak mengenalinya, sembari dia bergumam, "Ular berkepala 5." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah air laut kini mulai naik, dan nampaknya banyak sekali muncul monster lautan di medan perang itu. Dan nampaknya semua monster itu dipimpin langsung oleh Orca bersama dengan Orochi. Melihat hal itu di sini Magneto mengira semua monster itu adalah musuh, sembari dia berkata, "Ini buruk, di belakang armada kita muncul banyak sekali monster beast." Namun sepertinya di sini Bishop menyadari akan sesuatu, jadi dia berkata, "Tubuh paus pembunuh itu mengeluarkan napas spiritual dari mutasi pohon. Apa mereka si beast dari Misty Mountain?" Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah si Mr. Crab mencoba menyerang Bishop yang telah mengalihkan pandangannya. Tetapi tiba-tiba saja sebuah serangan yang dahsyat menghadang si Mr. Crab itu, dan terdengarlah suara, "Manusia jangan menyerah, ini baru saja dimulai."
dan nampaknya orang yang datang ke tempat itu adalah Seth yang datang secepat mungkin ke tempat itu dari gurun barat. Dan lanjut dia berkata, kali ini bukan hanya aku saja yang datang. Dan nampaknya di sini Seth membawa pasukannya yang berbadan besar dan memiliki cula seperti badak. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah para monster itu langsung mengibaskan serangannya, yang sontak kali itu pun langsung memunculkan banyak sekali es di atas lautan. Dan sembari itu diperlihatkan ada seekor serangga yang datang bersama Seth dan berkata, pijakan es ini seharusnya berguna bagi manusia. Mendapatkan bantuan itu, di sini Bansos pun mengucapkan terima kasihnya sembari berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi thank you mas bro. Dan lanjut kini diperlihatkan Kian-Er yang sudah memasuki medan pertempuran, dan tanpa segan-segan dia melancarkan serangan yang kuat yang tepat mengenai tubuh dari seekor monster beast. Dan nampaknya di sini Kian-Er tidak datang sendirian, tetapi dia membawa banyak sekali bala bantuan. Dan bukan hanya manusia saja yang ia bawa, tetapi ada seekor burung phoenix yang datang membantu mereka. Dan tanpa ragu-ragu di sini phoenix itu pun menembakkan api yang sangat panas dari dalam mulutnya. Dan sontak serangan itu membumi hanguskan seluruh monster yang berada di hadapan dari Medusa. Sembari itu diperlihatkan Medusa yang berkata, apa dia datang ke sini untuk membantu kita? Dan lalu setelahnya terdengarlah suara dari Siu. Makhluk di planet ini sangatlah bodoh. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa mengubah apapun, selama hasilnya tidak mutlak, mereka tidak akan pernah menyerah. Darkness, apa kau mengerti? Tidak peduli makhluk apapun itu, mereka tidak akan pernah menyerah bertarung ketika menghadapi kematian. Kami masih belum mengakui ini adalah kekalahan kami. Mendengarkan semua hal itu, di sini Darkness pun berkata, kalau begitu aku harus membunuhmu terlebih dahulu, kemudian aku akan membunuh mereka satu persatu. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada sebuah ledakan yang sangat dahsyat tidak jauh dari tempat Siu. Dan nampaklah diperlihatkan dari balik kepulan asap monster-monster yang bertubuh besar datang ke arah sana. Melihat hal itu, di sini Siu nampak mengenali mereka sembari berkata mereka adalah klan Celestial. Dan kini diperlihatkan sang gajah putih yang datang bersama dengan kaumnya untuk memberikan bala bantuan kepada Siu di medan pertempuran terakhir ini. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan seekor Australit yang menembakkan bola cahaya tepat menuju ke arah panda. Tetapi nampaknya di sini panda sudah tidak selemah yang dulu lagi, jadi dia mampu menghindari serangan itu. Tetapi di saat panda menghindari serangan itu, tiba-tiba saja seekor Australit yang lain datang menerjang ke arahnya. Dan nampaknya serangan itu tidak mampu dihindari oleh panda kali ini. Namun sepertinya nasib baik masih memihak kepada panda, karena tiba-tiba diperlihatkanlah Iron Fist yang datang meninju wajah dari Australit dengan sangat kuat. Dan sembari itu dia berkata, apa yang sebenarnya kau lakukan? Seriuslah untuk bertarung, fokus. Melihat kedatangan dari Iron Fist, di sini panda nampak sangat terkejut sembari berkata kakak, dan beralih ke sisi Iron Fist yang berkata, nafas dari mutasi pohon dan Darkness ada tepat di depan sana. Terobos sajalah anjir. Dan nampaknya di sini Iron Fist berniat untuk pergi membantu pertarungan yang dilakukan oleh Siu. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Darkness yang nampak cukup terkejut melihat sosok yang muncul di hadapannya sembari berkata, wajah kalian cukup familiar. Kalian pasti generasi masa depan dari mereka. Sepertinya aku bisa membalaskan semua dendamku sekarang juga. Dan beralih ke sisi gajah putih yang berkata, Gatri, kami datang ke sini untuk ikut bertarung bersamamu. Dan nampaklah diperlihatkan seekor naga yang datang bersama dengan si gajah putih yang mengatakan, aku tidak menyangka kau akan menggunakan gelombang energi spiritual untuk lepas dari segelmu. Mendengarkan hal itu, di sini Darkness pun berkata, ini karena kalian semua tidak berguna. Dibandingkan generasi sebelumnya, kekuatan kalian sudah jauh menurun. Kalian bahkan tidak bisa menahan segelku. Mendengarkan semua hal itu, di sini si gajah putih pun berkata, lebih baik kau kembali ke lautan dalam dan membusuk di sana. Mendengarkan semua perkataan itu, di sini Darkness pun tertawa, hahaha. Yang akan membusuk di lautan dalam adalah kalian. Ini adalah pertempuran terakhir dan akulah yang akan menang. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Darkness melancarkan skill Dragon Catcher yang baru saja ia beli.
dari sistem dengan menghabiskan 50.000 poin evolusinya. Namun nampaknya serangan itu masih mampu dihalau oleh Xiu, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si gajah putih yang menggunakan salah satu skill ultimate-nya, Sky Piercing Hoof. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah naga air itu menggunakan serangan kuatnya juga yang ia namai Water Torrent. Dan di sisi yang berbeda diperlihatkanlah sang naga hitam yang datang bersama dengan gajah putih menggunakan skill yang ia namai Whirling Cannon. Dan nampaknya semua serangan itu ditujukan tepat mengarah ke arah Darkness. Namun sepertinya di sini Darkness lagi-lagi menggunakan 50.000 poin evolusinya untuk membeli skill Like Shield. Dan nampaknya perisai itu mampu menahan serangan kombinasi yang dilepaskan oleh kaum Celestial. Dan sembari itu si Darkness berkata, "Hahaha, apa cuma segini doang kemampuan kalian?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang mengaktifkan skill Call of the Light. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya terpancar tepat menuju ke arah dari Darkness yang membuat si Darkness ini merintih kesakitan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Darkness yang meminta sistem untuk segera membeli skill Reverse. Namun tiba-tiba saja di saat Darkness akan membeli skill itu, sebuah pukulan datang menerjang ke arahnya. Dan diketahui pukulan yang kuat itu dilepaskan oleh si Iron Fist. Dan sembari itu dia berkata, "Kau si brengsek yang telah membantai banyak orang, sungguh tak bisa dimaafkan." Melihat kehadiran dari sosok Iron Fist di sini pun Xiu nampak sangat terkejut sembari berkata, "Panda? Ah, bukan. Nafas ini sepertinya dia adalah saudara panda bodoh itu." Dan beralih ke sisi Iron Fist yang tanpa ragu-ragu mengeluarkan Susanoo-nya sembari berkata, "Darkness, aku akan membunuhmu sekarang juga." Dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkanlah Iron Fist yang melayangkan sebuah serangan pukulan yang sangat kuat tepat menuju ke arah Darkness. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah si naga hitam yang melancarkan serangan durnya tepat menghujam tubuh dari si Darkness. Dan tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkanlah salah satu bala bantuan terkuat Xiu kini sudah memasuki medan pertempuran dan bersiap melancarkan serangan. Dan tanpa ragu-ragu di sini Qian-Er menebas salah satu lengan dari si monster Darkness ini. Namun sepertinya di sini Darkness tidak ingin menyerah begitu saja. Dia melayangkan sebuah serangan tentakel gurita tepat menuju ke arah Qian-Er. Tapi di sini serangan itu mampu ditahan oleh si naga hitam. Dan dari atas udara diperlihatkanlah gajah putih yang kembali melayangkan serangannya, Sky Piercing Hoof. Dan nampaknya serangan itu mendarat tepat di wajah dari Darkness. Dan sepertinya serangan itu terus berlanjut yang dilepaskan oleh si naga air yang tepat menghujam tubuh dari Darkness. Yang kini diperlihatkan tubuh dari Darkness itu kini mulai hancur sedikit demi sedikit. Tetapi di sini Iron Fist masih belum puas. Dia kembali melancarkan sebuah serangan yang sangat kuat yang tepat menghantam wajah dari Darkness. Namun sepertinya serangan yang mereka lancarkan sebelumnya belum mampu untuk mengalahkan si Darkness, karena kini tiba-tiba diperlihatkan aura yang sangat gelap yang memiliki banyak sekali mata muncul di hadapan mereka. Melihat hal itu di sini Qian-Er pun bergumam apa yang sedang terjadi padanya. Dan tiba-tiba terlihatlah banyak sekali serangan laser beam yang dipancarkan dari mata-mata yang dimiliki oleh Darkness itu. Dan serangan itu tepat menuju ke arah Qian-Er bersama dengan si Iron Fist. Tapi untungnya di sini Xiu langsung mengaktifkan skill Earth Element dan terbentuklah sebuah dinding tanah yang menahan serangan yang dilancarkan oleh Darkness sebelumnya. Dan nampaknya hal itu dijadikan kesempatan oleh tiga kaum Celestial untuk menggabungkan serangan mereka sembari berkata, "Darkness, kembalilah ke tempat asalmu." Melihat hal itu di sini Darkness pun berkata, "Sepertinya kalian ingin menyegelku lagi ya?" Mendengarkan hal itu gajah putih pun berkata, "Tentu saja, menyegelmu adalah alasan kami berada di dunia ini." Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah serangan kombinasi itu tepat menuju ke arah tubuh Darkness. Dan setelah serangan itu didaratkan, tiba-tiba saja muncul sebuah portal yang mencoba menghisap tubuh dari Darkness. Tapi di sini Darkness tidak ingin menyerah begitu saja. Dia berkata, "Sialan, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil kali ini." Dan tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah skill Cloud of Darkness yang sontak serangan itu menembus tubuh dari si gajah berbadan putih. Dan nampaknya serangan fatal itu membuat si gajah putih memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Dan beralih ke sisi si Iron Fist, dia nampaknya menembakkan Roaring Dragon-nya tepat keluar dari dalam mulutnya untuk menghancurkan tentakel-tentakel yang datang menyerang ke arahnya.
Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Kian Er yang sudah menyiapkan serangan terkuatnya. Sembari itu dia berkata, "Jangan ganggu mereka, matilah saja sana." Dan beralih ke Gajah Putih diperlihatkan dia yang bergumam, "Sialan, karena aku segelnya menjadi melonggar. Kalau terus seperti ini dia akan berhasil lepas dari segel." Dan kini diperlihatkanlah rentetan serangan yang dilepaskan oleh Kian Er sebelumnya menghujam tepat menuju ke arah tubuh dari Darkness. Dan seakan tidak mau kalah, di sini Siu pun menggunakan skill Earth elemennya untuk menahan pergerakan dari si Darkness sembari dia berkata, "Jangan pikir kau bisa melarikan diri, kembalilah ke tempat asalmu." Dan nampaknya semua orang bekerja sama di sana untuk mendorong Darkness ke dalam segel itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah segel itu menghilang bersamaan dengan tubuh dari si Darkness. Dan nampaknya di sini mereka berhasil menyegel kembali si Darkness ini. Dan lalu diperlihatkanlah Kian Er yang berkata, "Syukurlah kita berhasil." Dan beralih ke sisi naga hitam yang nampaknya mendapatkan luka yang cukup serius. Namun dia berkata, "Akhirnya setelah bertahun-tahun kita berhasil lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Iron Fist pun berkata, "Aku tidak bisa lagi merasakan nafasnya Darkness. Sepertinya kita benar-benar berhasil." Dan beralih ke sisi Siu yang bergumam, "Sekarang kita hanya perlu mengurus sisa bis yang berada di luar." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah tubuh dari White Elephant kini sudah mulai ambruk. Si naga air yang melihatnya di sini dia nampak sangat khawatir sembari berkata, "Kau terluka cukup parah, beristirahatlah terlebih dahulu." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Kian Er yang membawakan life essence kepada si Gajah Putih. Sembari itu dia berkata, "Kan sudah kubilang bahwa ini buat jaga-jaga, kau malah menolak sebelumnya." Mendengarkan hal itu, di sini si Gajah Putih pun berkata, "Lagian kau kan ada di sini, jadi kau bisa memberikan itu kapan saja." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah mereka. Dan nampaknya serangan itu langsung menghabisi nyawa dari si naga air, yang sontak hal itu pun membuat Kian Er menjadi sangat terkejut. Dia nampak tidak percaya melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Dan beralih ke sisi si Gajah Putih, dia nampak sangat marah melihat salah satu kawanannya itu telah terbunuh. Melihat semua kejadian itu, di sini Iron Fist pun berkata, "Mungkinkah?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah serangan yang kuat menghantam wajahnya, yang sontak serangan itu menghempaskan tubuhnya jauh ke belakang. Siu yang menyadari semua hal itu, di sini dia nampak cukup mengerti sembari berkata, "Ini." Dan tiba-tiba saja terlihatlah sebuah retakan celah dimensi tepat di atas mereka. Dan nampaknya yang keluar dari dalam celah dimensi itu adalah si Darkness. Sembari itu dia berkata, "Apa kalian pikir masih akan bisa menyegelku dengan cara kuno seperti itu?" Melihat kehadiran Darkness kembali, tanpa ragu-ragu si Gajah Putih dan Naga Hitam melayangkan serangan yang kuat tepat menuju ke arah Darkness. Tetapi di sini Darkness lebih dulu melayangkan serangan tepat menuju ke arah mereka berdua, dan serangan itu menembus tubuh dari si Gajah Putih dan Naga Hitam. Melihat semua hal itu, di sini Iron Fist pun langsung mengaktifkan kemampuan Susanoo-nya. Dan sembari itu dia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau membuat mataku buta." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah tubuh dari Darkness ini bertransformasi, dan diketahui dia membeli sebuah skill physical enhancement dan juga skill imitasi, yang dimana skill itu menghabiskan 300.000 poin evolusi dari Darkness. Dan nampaknya di sini Darkness itu menurut skill yang digunakan oleh Iron Fist. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat tepat menghujam tubuh dari si panda, yang membuat si panda ini memuncratkan banyak cairan merah dari sekujur tubuhnya. Dan lanjut diperlihatkan Darkness yang membeli skill D4 menggunakan 150.000 poin evolusinya. Dan dengan skill itu dia akan melahap seluruh apa yang ada di hadapannya, termasuk si Gajah Putih dan juga kakak dari si panda. Melihat hal itu, di sini Kian Er nampak sangat terkejut sembari berkata, "Mereka dimakan." Dan nampaknya dari keterkejutan itu membuat Kian Er menjadi sedikit lengah. Dan kini diperlihatkan sang Darkness akan melahap tubuh Kian Er juga. Tetapi tiba-tiba saja Siu datang menghajar monster itu sembari berkata, "Kian Er, cepat menjauh dari sini." Tapi nampaknya batin dari Kian Er menolak semua hal itu. Namun dengan tatapan yang sangat tajam, di sini Siu berkata, "Cepat pergi dari sini." Dan kini Sin pun beralih memperlihatkan sosok dari Darkness yang begitu menakutkan sembari dia berkata, "Mutasi pohon, apa kau setakut itu? Dia akan mati." Namun di sini Siu berkata kepadanya, "Diam." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Siu melancarkan sebuah serangan kuat tepat menuju ke arah Darkness.
Tapi nampaknya serangan itu dibalas oleh cakaran maut dari Darkness yang sontak kali itu pun menghancurkan beberapa ranting pohon yang dimiliki oleh Xiu. Dan nampaknya kini diperlihatkan kondisi Xiu juga tidak baik-baik saja karena dia telah kehilangan salah satu lengannya. Namun dari balik semua itu diperlihatkan Xiu yang tidak ingin menyerah. Dia mencoba melayangkan serangan akarnya tepat menuju ke arah Darkness. Tapi nampaknya serangan itu ditebas dengan begitu mudah oleh Darkness menggunakan skill penguatan 8 kali lipat. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, sialan, kekuatannya dibandingkan dengan sebelumnya seperti dua makhluk yang benar-benar berbeda. Apakah ini kekuatan dia yang sebenarnya? Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Darkness yang mengaktifkan skill gravitasinya yang membuat tubuh dari si Xiu ini susah untuk digerakkan. Dan nampaknya serangan dari Darkness tidak berhenti di situ saja, karena kini diperlihatkan dia menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Dragon King Spirit. Namun belum sempat melancarkan serangan itu, di sini Xiu sudah melancarkan serangannya terlebih dahulu, Pillar of Light yang menghujami tubuh dari si Darkness. Namun sepertinya serangan itu belum mampu mengalahkan Darkness, dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, cahaya adalah elemen yang tak terikat dengan gravitasi. Mendengarkan semua hal itu, Darkness pun berkata, seperti yang diharapkan dari makhluk yang memiliki pengetahuan manusia, kau benar-benar membuatku kesal. Beli skill kepunahan. Dan nampaknya skill yang dibeli oleh Darkness kali ini menghabiskan 2 juta poin evolusi. Dan dapat kita bayangkan betapa kuatnya skill itu dari harganya yang begitu mahal. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah sebuah meteor muncul tepat di atas kepala dari Xiu. Dan nampaknya meteor itu terbang tepat menuju ke arah Xiu berada. Dan sembari menembakkan meteornya itu, Darkness pun berkata, buatlah pilihanmu, kabur sendiri atau mati di sini bersama dengan semua anak buahmu. Namun sepertinya tekad dari Xiu tidak sirna begitu saja, dan tanpa ragu-ragu dia mengaktifkan skill gigantifikasinya. Sembari dia berkata, bahkan jika aku mati, aku akan tetap mengalahkanmu, jangan meremehkanku. Mendengarkan hal itu, di sini Darkness langsung melayangkan serangan meteornya itu sembari berkata, keras kepala sekali, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Xiu yang sudah bertambah berkali-kali lipat, dan dia ingin mencoba menahan meteor yang datang menuju ke arahnya. Sembari itu dia menggunakan skill Nanwood Arboreal Roots, dan dengan sekuat tenaga diperlihatkanlah Xiu yang mencoba menahan dorongan dari meteor itu sembari berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan planet ini. Tetapi sepertinya serangan itu terlalu kuat, dan kini diperlihatkan serangan itu sudah mulai menindih tubuh dari Xiu, yang nampaknya Xiu kali ini akan menjadi pohon geprek. Dan ledakan dari meteor-meteor itu terbang berceceran ke segala arah, dan nampaknya banyak sekali monster yang berada di sana terkena dampak serangan itu. Melihat hal itu, di sini Kanguru pun bertanya-tanya, ini serangan apa sebenarnya? Dan beralih ke sisi Qianzhou yang nampaknya menggunakan perisai tanahnya untuk melindungi seluruh kawanannya. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah panda yang melihat efek serangan itu yang sungguh membabi buta dan tidak masuk akal. Sembari itu dia bergumam, kekuatan spiritual yang begitu kuat. Sejak awal pertempuran, Master dan Darkness tertutup di dalam perlindungan, jadi aku tidak bisa merasakannya. Tapi karena sekarang perlindungan itu telah hancur, kekuatan spiritual yang mengalir keluar sungguh mengerikan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Thunder Dragon yang nampaknya berhasil mengalahkan ayahnya. Dan kini diperlihatkan tubuh dari naga tua itu kini sudah tertindih oleh puing-puing dari meteor yang meledak sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Thunder nampak cukup khawatir sembari berkata, ayah. Dan Mantis yang berada tepat di sisinya berkata, karena sayap dan kakinya sudah terluka olehku, dia tidak akan bisa menghindari tepat waktu. Dan setelah itu diperlihatkanlah si naga tua itu berkata, apa kau anakku? Kekuatan spiritualmu sama persis seperti ibumu. Kau telah tumbuh dengan baik, nak. Mendengarkan semua hal itu, di sini si Thunder Dragon pun menangis terseduh-seduh. Dan kini Shin pun beralih ke pusat ledakan dari meteor sebelumnya. Diperlihatkan Qian yang nampak sangat khawatir sembari berkata, Master, Master. Namun dari balik kepulan asap itu diperlihatkanlah Xiu yang nampak masih selamat, tetapi kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja. Melihat Xiu yang masih selamat, di sini Darkness tidak ingin membuang-buang waktu. Dia mencoba melayangkan sebuah serangan kuat tepat menuju ke arahnya menggunakan skill Solar Flame Crimson Lotus ditambah dengan Physic of Flame. Melihat serangan combo yang datang kepadanya, di sini Xiu tidak tinggal diam saja. Dia langsung mengumpulkan segenap kekuatan petirnya di tangan kirinya
dan langsung menusukkannya tepat di mata dari Darkness, dan ledakan energi yang sangat besar terjadi di tempat itu. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Darkness yang masih selamat dari serangan itu, dan dia dengan sangat cepat memulihkan tubuhnya sembari berkata, dunia ini pada akhirnya akan mengalami kepunahan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hentikan hanya karena kau mau. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang aku inginkan adalah membunuh semua umat manusia. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, kau benci manusia hanya karena mereka menyegelmu ya? Dan kembali diperlihatkan Darkness yang menjawab, hal seperti itu tidak ada gunanya memberitahumu. Siu, apa kau benar-benar mempercayai manusia dari dasar hatimu? Sontak hal itu pun membuat Siu tertegun sejenak dan beralih ke sisi Darkness yang lanjut berkata, tidak akan pernah ada hari di mana aku memaafkan manusia. Apa kau mengerti? Aku sangat membenci keegoisan manusia. Kebencian bukan sesuatu yang dapat diucapkan dengan kata-kata. Arogan, lemah, bodoh, serakah. Satu-satunya alasanku bertahan hidup di dunia ini adalah untuk membunuh semua umat manusia. Dan sembari mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Darkness yang mengaktifkan serangan yang begitu kuat. Dan nampak kali ini bukan hanya meteor tetapi bulan yang dia bawa ke atas bumi. Sontak hal itu pun membuat Seth dan juga semua orang yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Dan sembari itu mereka bertanya-tanya, situasi macam apa ini? Bulan yang bergerak ke arah bumi. Gladys yang melihat hal itu dari layar monitor, di sini dia mengeratkan giginya sembari berkata, ini gila. Dan ketua Federasi Cina yang tepat berada di sampingnya pun berkata, Darkness berniat menghancurkan seluruh planet. Melihat hal itu, Siu pun berkata, apa kau akan menghancurkan planet ini hanya karena masalah pribadimu? Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Darkness pun menjawab, itu benar. Ini akan membutuhkan waktu 30 menit dan bulan akan menghancurkan bumi. Apa kau pikir akan bisa membunuhku dalam waktu 30 menit? Melihat hal itu membuat Siu menjadi cukup gelisah sembari berkata, sialan. Dan tiba-tiba saja terlihatlah seekor naga muda yang terbang menuju ke arah Darkness. Dan diketahui itu adalah Thunder yang tanpa ragu-ragu ingin membalaskan dendam dari sosok sang ayah. Melihat hal itu, di sini Siu berteriak kepadanya, kembalilah Thunder. Namun di sini Thunder sudah melepaskan sebuah serangan tepat menuju ke arah Darkness. Tapi sepertinya Darkness di sini meniru skill yang dimiliki oleh Siu, yaitu pedang angin, dan nampaklah serangan itu menebas tubuh dari si Thunder ini. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Darkness yang bersiap melahap tubuh dari Thunder yang sudah tercincang. Namun tiba-tiba saja sebuah pukulan yang sangat keras mendarat di wajahnya, dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh Qian Er sembari berkata, menjauhlah darinya. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga diperlihatkanlah Darkness yang menyiapkan serangan balik tepat menuju ke arah Qian Er yang berupa bola cahaya yang sangat besar yang berbentuk seperti biju dama. Tetapi belum sempat melepaskan serangan itu, tiba-tiba sebuah kepalan tangan yang sangat besar menggeprek kepalanya. Dan nampaknya itu adalah Siu yang bertransformasi ke wujud lavanya. Melihat hal itu, di sini Darkness pun tertawa, hahaha, membakar jantungmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan spiritual. Siu sungguh mengesankan. Pertempuran hidup dan mati memang yang paling menarik. Namun dari balik sela-sela itu diperlihatkanlah Siu yang membuka rinnegannya dan langsung memasukkan Qian Er dan juga Thunder ke dalam dimensi of life-nya. Dan setelah sampai di dalam dimensi itu, diperlihatkanlah tubuh dari Dragon Thunder ini kini sudah mulai diperbaiki. Dan tidak jauh dari tempat mereka berada diperlihatkanlah Mermaid yang berkata kepadanya, oh kalian juga di sini. Sepertinya kalian mengalami kesulitan bertarung melawan rajaku. Mendengarkan hal itu, di sini Qian Er nampak sangat kesal sembari berkata, terus kenapa? Kami masih belum kalah. Dan kembali diperlihatkan Mermaid yang berkata, sepertinya kau masih belum sadar ya, kekuatan dimensi kehidupan ini menjadi semakin kecil. Apa kau tahu apa artinya itu? Mendengarkan hal itu, di sini Qian Er pun menatap tajam seakan tidak percaya dan beralih ke sisi Siu yang berteriak dengan lantang, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan planet ini. Namun sepertinya semua perkataannya itu tidak didengarkan oleh Darkness. Dia langsung menembakkan Flame Hurricane tepat menuju ke arah Siu. Tapi di sini Siu membalas serangan itu menggunakan Ice Edge-nya, dan sontak serangan itu membekukan seluruh tubuh dari Darkness. Namun nampaknya serangan itu belum mampu menghentikan Darkness karena tiba-tiba saja cahaya hitam terpancar dari sekujur tubuhnya, dan diketahui skill itu adalah Dark Impact.
Dan tidak hanya terpancar saja, diperlihatkanlah banyak tombak-tombak berwarna hitam menghujam tubuh dari Xiu. Xiu yang tidak ingin kalah begitu saja, dia langsung mengaktifkan skill superior regeneration-nya untuk menumbuhkan semua cabang akarnya kembali. Dan tanpa ragu-ragu dia melilit tubuh dari Darkness menggunakan skill Tree Word Advance. Dan di saat tubuh Darkness kini telah terikat, diperlihatkanlah lengan kanan dari Xiu kini mulai membesar, yang mengingatkan mimin kepada Luffy di anime One Piece. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu melayangkan pukulan yang kuat itu tepat menuju ke arah Darkness, yang sontak kali itu pun membuat Darkness berubah kembali ke wujud aslinya. Namun sepertinya di sini serangan dari Xiu itu belum berakhir. Dia nampak memancarkan seluruh aura api dari dalam tubuhnya. Sembari itu dia berkata, "Aku masih belum selesai." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang melayangkan serangan susulan tepat menuju ke arah Darkness. Darkness yang melihat serangan itu datang kepadanya di sini hanya dapat berkata, "Sialan." Dan nampaknya serangan itu mampu menghancurkan tubuh Darkness menjadi kepingan-kepingan kecil. Tetapi lagi-lagi datang sebuah serangan yang dilancarkan oleh Xiu, yaitu Pillar of Light yang menghujam tubuh dari si Darkness ini. Dan belum sempat memberikan kesempatan kepada Darkness untuk menarik nafas, diperlihatkanlah Xiu yang kembali mencengkram tubuhnya sembari itu mengaktifkan skill Thunder Control, dan sontak kali itu pun menghanguskan tubuh dari si Darkness ini. Dan serangan itu juga membuat ledakan yang sangat besar yang kini terjadi di hadapan Xiu. Namun sepertinya serangan itu belum mampu menghabisi si Darkness ini, karena diperlihatkan dia masih mampu melindungi dirinya menggunakan barrier api. Sembari itu dia mengaktifkan skill regenerasinya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, ini tidak ada habisnya. Dia terus-menerus menggunakan poin evolusinya untuk meregenerasi. Sebelum aku mengalahkan dia, kekuatan spiritualku yang akan habis terlebih dahulu. Dan beralih ke sisi Darkness yang menatap tajam ke arah Xiu sembari berkata, "Ini seharusnya pertama kalinya bagimu memojokkan aku sampai seperti ini. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan menunjukkanmu apa arti keputusasaan. Bis yang kau besarkan memang sangat kuat, tapi mulai hari ini mereka akan menjadi milikku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah banyak sekali jendela notif muncul di hadapan Darkness, yang sontak kali itu pun membuat Xiu menjadi bertanya-tanya, karena kini diperlihatkan Flash yang baru saja memenangkan pertarungannya melawan salah satu bawahan dari Darkness. Kini kesadarannya telah menghilang dan matanya mulai menghitam seperti mata dari pasukan si Darkness sebelumnya. Dan bukan hanya Flash, beruang kutub, Golden Monkey, dan juga babi hutan mengalami kejadian serupa. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Wine Wolf, Mamut, dan juga T-Rex merasakan hal yang sama. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Kyuubi yang nampaknya sedang mendominasi pertarungannya melawan kanguru. Dan sembari berlutut diperlihatkanlah kanguru memuncratkan banyak sekali cairan merah dari dalam mulutnya sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin aku kalah darimu?" Mendengarkan hal itu di sini Kyuubi pun berkata, "Mustahil bagimu untuk menang melawanku." Tetapi tiba-tiba saja tubuh dari Kyuubi merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh kawanannya sebelumnya. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah jendela notif yang muncul di hadapan dari Darkness. Asimilasi aktif menghabiskan 50 juta poin evolusi. Melihat hal itu di sini Xiu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya kau lakukan. Namun di sini Darkness menjawabnya, "Kau akan segera mengetahuinya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Flash yang sudah hadir di tempat pertarungan itu. Melihat kehadiran Flash di sini Xiu pun bertanya-tanya tentang apa tujuan dari Flash datang ke sana. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah Flash yang melayangkan serangan kuat tepat menuju ke arah Xiu, yang sontak kali itu pun membuat Xiu menjadi sangat terkejut. Dan sembari itu diperlihatkan Darkness yang tertawa dan berkata, "Asimilasi adalah skill yang dapat digunakan untuk mengendalikan pikiran makhluk lain. Sekarang semua anak buahmu adalah bonekaku." Mendengarkan hal itu di sini Xiu hanya dapat berkata, "Dasar brengsek." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba serangan Inferno Blast datang menuju ke arahnya. Tapi untungnya di sini Xiu masih mampu menahan serangan itu menggunakan Earth elemennya. Dan nampaknya pelaku dari penyerangan itu adalah Kyuubi yang kini sudah hadir di sana dan dikendalikan juga oleh Darkness.
dan beralih ke sisi Darkness yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pertunjukan baru saja dimulai. Dan beralih ke sisi QB kembali, diperlihatkanlah dia yang menerjang dengan sangat kuat tepat menuju ke arah Siu. Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan serangan Inferno Blast-nya. Dan di saat yang bersamaan Flash juga mengibaskan pedangnya dengan kemampuan serangan 6 kali lipat. Dan nampaknya kedua serangan itu tepat menuju ke arah Siu. Siu yang mencoba menghindari serangan itu tiba-tiba saja pergerakannya tiba-tiba dibatasi oleh serangan Earth Element yang dilancarkan oleh Qianso. Yang sontak kali itu pun membuat Siu menjadi sangat terkejut karena kini dia dalam keadaan yang sangat terdesak. Dan di saat Siu melirik ke arah belakang, diperlihatkanlah dia yang melihat White Tiger, Xiaolan dan juga Qianso. Tapi nampaknya serangan itu bukan hanya berasal dari mereka bertiga saja, karena kini diperlihatkan Lang Feng dan juga Thorn melayangkan serangan kuat tepat menghujam wajah dari Siu. Melihat hal itu membuat Darkness menjadi sangat bersemangat sembari berkata, bunuh saja mereka dan kau akan bisa bertarung dengan bebas. Bukankah ide yang bagus untuk melakukan semua hal itu, Yu Siu? Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata berisik, dan tiba-tiba saja Siu mengaktifkan Three Word Advance-nya untuk mengikat semua tubuh dari bawahannya itu. Dan sembari itu dia bergumam, aku harus segera mengurusnya, jika tidak semuanya akan mati karena aku. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan membunuh Darkness. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang melayangkan serangan Ninewood Arboreal Root tepat menuju ke arah Darkness. Tapi tiba-tiba saja panda muncul di sana, dan nampaknya hal itu membuat Siu menghentikan serangannya. Dan di saat yang bersamaan Darkness melepaskan sebuah serangan yang kuat yang tepat menghantam wajah dari Siu. Dan lanjut diperlihatkan Darkness yang tertawa, hahaha, Yu Siu, kau ragu? Di situasi seperti ini mustahil bagimu untuk menang. Ini pasti terasa mengerikan, dikhianati oleh anak buahmu sendiri. Semua yang kalian alami sampai sekarang, aku sudah pernah mengalaminya dulu sekali. Dan setelah mengatakan hal itu diperlihatkan Darkness yang melepaskan sebuah serangan Blade of Destruction, yang dimana skill itu menghabiskan 2 juta poin evolusi dari Darkness untuk membelinya. Melihat serangan yang datang kepadanya itu, di sini Siu pun mengaktifkan skill kristalisasinya yang digabungkan dengan reinforcement untuk menahan serangan yang datang kepadanya. Tetapi sepertinya serangan itu terlalu kuat yang menghempaskan tubuh dari Siu, dan dari kejauhan kita dapat melihat sebuah ledakan energi yang begitu dahsyat. Namun di saat kepulan debu masih menebal, diperlihatkanlah tubuh dari para bawahan Siu kini sudah mulai terangkat di dalam sebuah bola cahaya. Melihat hal itu, di sini Darkness pun nampak cukup terkejut sembari berkata, sungguh mengesankan, kau sebenarnya masih memiliki energi tersisa untuk melindungi mereka. Dan setelah kepulan debu itu mulai menghilang, diperlihatkanlah Siu yang nampak masih selamat, tetapi tubuhnya yang tersisa tinggallah intinya saja. Dan sembari itu dia bergumam, kekuatan spiritualku hampir habis, wujudku yang sebelumnya juga meningkatkan beban terhadap tubuhku. Dan kini diperlihatkan jendela status dari Siu menunjukkan bahwa kekuatan spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya tinggallah 1,3 juta. Namun sembari itu diperlihatkanlah Siu yang menatap ke arah para bawahannya sembari berkata, setidaknya mereka bisa selamat. Dan diperlihatkanlah para bawahan itu dimasukkan ke dalam dimensi yang dimiliki oleh Siu. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Darkness yang menggenggam inti dari Siu sembari dia berkata, bahkan jika sekarang kau bisa melindungi mereka, setelah kau mati mereka juga akan mati. Karena sejak awal ini hanyalah sebuah permainan. Aku tidak pernah melihatmu sebagai musuhku. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hentikan hanya karena kau ingin. Dan sembari itu diperlihatkanlah kekuatan spiritual dari Darkness ini masih berada di angka 50 juta. Dan dia masih memiliki 32 juta poin evolusi. Dan kembali diperlihatkan Darkness yang berkata, selama planet ini terus berotasi, malam dan siang akan terus ada. Apa kau pikir bisa menghentikannya? Ini adalah akhir. Apa kau mengerti, Yu Siu? Nikmatilah rasa keputusasaanmu ini, Yu Siu. Dan dari balik itu semua diperlihatkanlah Siu yang bergumam, apakah aku benar-benar akan kalah pada pertempuran ini? Jika aku mati, semuanya juga akan mati. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam tubuh Darkness yang membuat serangan yang diarahkan kepada Yu Siu sebelumnya kini berbelok dan tidak mengenai dirinya. Dan nampaknya yang melepaskan serangan itu sebelumnya adalah si Bango yang kini terbang dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan tubuh dari Siu. Melihat hal itu, di sini Darkness pun berkata, sebenarnya ada ikan yang lolos dari jaring
Bagaimana mungkin? Dan kini diperlihatkan si Bangau yang sedang dihadang oleh pasukan kelelawar yang tanpa segan-segan kelelawar itu menembakkan serangan sonic wave-nya. Tapi sepertinya di sini si Bangau masih mampu mengalahkan semua monster kelelawar itu. Tetapi sesuatu yang tidak dia duga-duga muncul di hadapannya, karena kini diperlihatkanlah bison yang datang menebas wajah dari si Bangau, dan sontak hal itu pun membuat inti dari Yusiu terlepas dari genggamannya. Dan kini diperlihatkan si Bangau yang tidak mampu terbang lagi, sembari itu dia terus menjaga tubuh dari Yusiu. Tapi sepertinya dua monster yang sangat besar muncul di hadapannya, yaitu bison dan juga krokodil. Siu yang melihat perjuangan keras dari si Bangau, di sini dia memerintahkannya untuk segera cepat-cepat kabur, karena diketahui dia bukanlah lawan dari Bull Demon dan juga Emperor Krokodil. Namun sepertinya di sini si Bangau sudah bertekad untuk tidak akan kabur, dan dia akan bertarung sampai mati di tempat itu. Dan lanjut dia berkata, "Aku sudah siap untuk mati ketika aku memutuskan untuk datang ke sini. Jika keberadaan kami menjadi halangan bagi pertempuran ini, maka kau hanya perlu mengalahkan kami juga, Master. Kami tidak datang ke sini untuk menjadi beban bagimu. Kami datang untuk menang. Itulah kenapa kami datang ke sini." Mendengarkan bacot no jutsu yang dikeluarkan oleh si Bangau membuat Siu menjadi tersadar sembari berkata, "Bangau, kau benar. Kita masih punya harapan." Dan beralih ke sisi Darkness yang meluapkan energi kegelapan dari sekujur tubuhnya, dan dia pun berkata, "Kau benar-benar mengesankan. Meskipun sudah sejauh ini, kau masih belum berputus asa." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah serangan kegelapan melahap tubuh dari si Bangau yang mencoba melindungi Yusiu. Dan sembari itu diperlihatkan Darkness yang berkata, "Aku akan menggunakan skill ini untuk mengubur kalian semua." Dan nampaknya skill yang akan digunakan oleh Darkness kali ini adalah Fusion. Melihat Bangau yang akan segera dilahap oleh Darkness membuat emosi dari Siu meledak-ledak sembari berkata, "Darkness, hentikan!" Namun sepertinya di sini Darkness tidak mempedulikan semua hal itu, karena dia melancarkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Siu. Dan sembari itu dia lanjut berkata, "Berhenti menggangguku." Dan kini diperlihatkan semua monster yang ada di pulau itu kini mulai diselimuti oleh aura hitam yang sangat gelap, dan tidak terkecuali bawahan dari Darkness sebelumnya mengalami rasa yang sama. Dan dari kejauhan pemimpin dari kutub utara itu berkata, "Kekuatan spiritual yang ada di daratan telah sepenuhnya menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Dan dari kejauhan kita dapat melihat energi gelap yang terpancar tinggi ke atas langit di pulau yang ada di hadapan mereka semua. Dan sembari itu diperlihatkanlah Darkness yang nampaknya akan melahap semua makhluk hidup yang ada di hadapannya, sembari dia berkata, "Hahaha, semua makhluk hidup akan menjadi bagian dari diriku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sosok dari Darkness yang sudah menyelesaikan fusionnya. Tetapi bukan menjadi lebih keren, diperlihatkanlah penampilan dari Darkness ini semakin menjijikkan. Dan setelah itu diperlihatkanlah Darkness yang berkata, "Aku sudah berhasil menyerap mereka semua. Sensasi ini sungguh luar biasa." Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Darkness yang menginjakkan salah satu kakinya tepat menghantam tubuh dari Yusiu. Dan lanjut dia berkata, "Gelombang magnetik di bumi sudah mulai menghilang, dan kalian hanya memiliki waktu 20 menit lagi sebelum bulan mendarat." Tetapi dari balik sela-sela perkataan Darkness itu, tiba-tiba saja diperlihatkanlah akar pohon yang dimiliki oleh Yusiu mencoba mendorong kaki yang menginjaknya sebelumnya, sembari berkata, "Dasar kau Darkness!" Dan tiba-tiba saja sebuah pukulan yang sangat kuat menghantam inti dari Yusiu yang kini membuat intinya itu hancur berkeping-keping. Dan sembari itu diperlihatkanlah Darkness yang menangkap inti dari Siu itu sembari dia tertawa, "Hahaha, bagiku sekarang kau terlihat sangat mirip dengan semut." Namun di sini Siu masih tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba melawan balik, tetapi nampaknya serangannya itu menjadi sia-sia belaka. Dan lanjut Darkness pun berkata, "Kau masih saja keras kepala. Apa kau pikir masih ada harapan bagimu? Setiap makhluk hidup memiliki akhir hidupnya sendiri, tetapi kematian akan selalu menjadi akhir dari segalanya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang menembakkan laser beam tepat dari atas kepalanya. Dan serangan itu nampaknya menyapu bersih tubuh dari Siu yang ada di hadapannya. Namun sebelum serangan itu menggapai tubuh dari Yusiu, tiba-tiba saja waktu langsung berhenti. Dan nampaknya di sini hanya Yusiu yang mampu bergerak. Dan sembari itu diperlihatkan Siu yang nampak sangat kebingungan dengan semua keadaan yang terjadi.
Dan dia pun berkata, waktunya berhenti. Tidak, ini seluruh ruang dan waktu berhenti. Dan tiba-tiba saja sistem muncul di hadapannya dan berkata, Siu, apa kau ingin menang? Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, sistem? Apa kami masih memiliki kesempatan untuk menang? Dan di sini sistem pun berkata kepadanya, ikuti aku. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Siu diteleportasikan ke suatu tempat bersama dengan sistem. Melihat hal itu, di sini Siu pun bertanya, tempat apa ini? Dan di sini sistem pun mulai menjelaskan, ini adalah 129.600 tahun yang lalu. Ini adalah zaman di mana semuanya dimulai. Pada tahun inilah Darkness lahir. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, apa sekarang aku jadi time travel? Dan kembali sistem menjawab, ini bukan time travel, cuma gambaran masa lalu saja. Planet tempat Darkness lahir adalah planet yang memiliki populasi penduduk tinggi, tapi karena alasan tertentu planet tersebut menghadapi kehancuran. Beruntung Darkness berhasil kabur sebelum kehancuran itu terjadi, dan planet tempat dia melarikan diri adalah Bumi. Saat itu adalah zaman Cretaceous. Planet tempat ras dia tinggal sebelumnya adalah Mars. Melihat hal itu, di sini Siu nampak sangat terkejut sembari berkata, ini belum sempat menyelesaikan perkataannya, sistem pun menyela. Jangan pikir ini tidak masuk akal. Setelah bertahun-tahun Darkness akhirnya bangkit. Darkness kemudian melakukan interaksi pertamanya dengan manusia perempuan. Setelah tidak sengaja menyelamatkan perempuan itu, dia memberikannya hadiah. Manusia pertama dalam sejarah yang memiliki sistem pun lahir. Tapi selama gadis itu memiliki sistem, hal lain juga terjadi. Bersama dengan aktivasi sistem, gelombang energi spiritual juga mulai terjadi. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bertanya, aktivasi sistem dapat memicu gelombang energi spiritual? Dan di sini sistem pun membenarkannya dan lanjut berkata, itu juga sama untukmu. Ketika kau lahir, ini memicu pemulihan gelombang energi spiritual. Setelah terjadinya pemulihan kekuatan spiritual, dunia memasuki zaman kultivasi dan sihir, dan perempuan yang diberkati sistem oleh Darkness sebelumnya menjadi kekuatan absolut. Selama waktu itu Darkness selalu menjaga jarak dari manusia, hidup bersama dengan harmonis. Tapi seiring berjalan waktu dan pertumbuhan Darkness yang semakin membesar, tubuhnya mulai mengeluarkan miasma yang mengandung racun dalam jumlah yang besar. Semua tempat yang dia lalui akan membuat makhluk hidup mati karena racun dan menjadi poin evolusinya. Dan karena mereka, dia menjadi semakin kuat dan menjadi raksasa. Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu pun bertanya, apakah tidak ada cara untuk menghentikan miasma yang dikeluarkan dari Darkness? Dan kembali sistem pun menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah. Sang perempuan juga mengerti hal itu. Kalau terus dibiarkan, pada akhirnya seluruh makhluk hidup di dunia akan mati. Mendengarkan penjelasan itu, di sini Siu pun menanyakan, jadi dia mengkhianatinya? Dan kembali sistem membenarkannya dan lanjut berkata, pertempuran itu mengumpulkan semua manusia terkuat dari seluruh dunia. Intensitas pertempuran tersebut sungguh luar biasa, sampai kau bahkan bisa mencium bau darah dari jarak 10 mil jauhnya. Dan pertempuran ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Dan ketika di akhir pertempuran, Darkness dan sang perempuan adalah satu-satunya yang berhasil bertahan. Dan kini diperlihatkanlah Darkness yang berteriak dan berkata, Lily, tolong hentikan ini. Kalau terus seperti ini, kau akan mati. Mendengarkan hal itu, di sini Lily pun berkata, Darkness, kalau kau tidak membunuhku, maka akulah yang akan membunuhmu. Melihat semua kejadian itu, di sini Siu pun bertanya, dia harus mengalahkan Darkness untuk melindungi umat manusia ya. Tapi di lain sisi, dia juga seorang sahabatnya di masa lalu. Ini sungguh pilihan yang sangat sulit. Mereka berdua bertarung sambil menahan perasaan yang rumit. Dalam pertempuran itu, pada akhirnya manusialah yang menang. Dan beralih ke sisi sistem yang kembali berkata, Darkness melihat kalau sang perempuan hampir mati, jadi dia memutuskan untuk berhenti melawan. Mendengarkan hal itu sontak membuat Siu menjadi sangat terkejut dan berkata, kau bilang manusia tidak berhasil mengalahkan Darkness? Dan kembali sistem menjelaskan, ya, demi menyelamatkan sang perempuan, Darkness menyegel dirinya sendiri. Dan kembali memperlihatkan kisah tragis dari si Darkness. Diperlihatkan Lily yang berkata Little Blackie, dan beralih ke sisi Darkness yang nampaknya meneteskan air mata dan berkata, aku tidak ingin terpisah darimu Lily. Aku sangat takut terjebak sendirian di dalam kegelapan. Tapi jika Lily harus bertarung karena keberadaanku, itu malah membuatku menjadi lebih buruk. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Jika aku terhidup, akan ada hari di mana aku akan melukai Lily.
Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, dengan aku menghilang dari dunia ini akan menjadi ending terbaik bagi semuanya. Melihat semua kejadian itu membuat Lily pun meneteskan air mata yang tak terhingga. Dan sebelum kepergian dari Darkness, diperlihatkanlah dia yang meneteskan life essence-nya, dengan harapan tubuh dari Lily itu mampu sembuh dan pulih serta melanjutkan hidup kembali. Dan lanjut Darkness berkata, "Aku tidak lagi memiliki poin evolusi tersisa untuk membantu memulihkan lukamu, tapi ini masih akan membantumu untuk merasa lebih baik." Melihat hal itu, di sini Lily pun berkata, "Selamat tinggal Little Blackie," dan beralih ke sisi Darkness yang akan segera menghilang dari pandangan. Dia pun berkata, "Kau harus terus hidup untuk waktu yang lama, Lily." Namun di saat Darkness akan menghilang dari pandangan Lily, tiba-tiba saja sebuah pedang menembus tubuh dari dada Lily ini, yang sontak hal itu pun membuat Darkness menjadi sangat terkejut karena diperlihatkan pelaku dari kejadian itu adalah seorang pria berambut biru. Dan dia berkata, "Aku sudah lama sekali menunggu momen ini, serahkan sistemmu kepadaku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kekuatan spiritual di dunia ini menghilang bersama dengan Darkness." Melihat hal itu membuat Darkness merasa sangat jengkel sembari berkata, "Dasar brengsek, hentikan!" Dan tidak jauh dari sisi Lily diperlihatkanlah ada seorang manusia yang kembali datang. Dan nampaknya dia adalah teman dari si pria berambut biru yang berkata, "Hei, jangan kau pikir bisa mengambil semuanya sendiri. Maaf Lily, tapi semua ini demi sekte kami." Dan sembari itu diperlihatkanlah si pria berambut biru yang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berkata, "Sebelum kau mati, setidaknya lakukan hal yang baik untuk kami terlebih dahulu." Dan nampaknya itu adalah kisah tragis yang dijalani oleh Lily di dalam kehidupannya. Melihat hal itu, di sini Darkness pun berteriak, "Tidak, jangan sentuh dia. Hentikan, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua." Dan nampaknya hal itu sudah terlambat karena kini tubuh dari Darkness telah tersegel sepenuhnya. Dan dari balik bayang-bayang diperlihatkanlah kedua orang jahat itu sudah menebas kepala dari Lily. Melihat semua kejadian itu, di sini Siu nampak sudah mengerti kenapa Darkness begitu membenci manusia. Dan dia pun berkata, "Wow, manusia tepat di depan mata Darkness membunuh dan memutilasi orang yang paling dia cintai." Dan beralih ke sisi sistem yang berkata, orang dari beragam sekte mengambil bagian tubuhnya dan menempatkannya di tempat yang berbeda. Mereka mencoba menghentikan menghilangnya kekuatan spiritual yang akan terjadi bersama dengan tersegelnya Darkness. Mendengarkan semua hal itu, Siu pun berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa Darkness begitu membenci manusia." Dan beralih ke sisi sistem yang menjelaskan, "Tapi bagaimana mungkin aturan alam diubah oleh manusia? Seiring menghilangnya kekuatan spiritual, generasi manusia juga mulai menurun. Dan untuk para bis yang berhasil selamat, mereka adalah bis yang dibesarkan oleh sang perempuan." Dan diketahui ketiga bis itu adalah kaum celestial yang dijumpai oleh Siu sebelumnya. Mereka memperbaiki segelnya setiap 3000 tahun sekali. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, "Sekarang aku tahu perjalanan hidup Darkness dari lahir sampai dia tersegel. Tapi jika hanya berdasarkan ini, aku tidak yakin bagaimana aku bisa mengalahkan Darkness." Sistem yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun berkata, "Darkness bergantung pada poin evolusi yang dia dapatkan dari makhluk hidup yang mati. Jika tidak ada makhluk hidup yang mati, maka dia tidak akan mendapatkan poin evolusi satupun." Mendengarkan hal itu, di sini Siu kembali berkata, "Hal seperti itu adalah sesuatu yang mustahil." Dan kembali sistem menjawab, "Ini tidak mustahil, tapi harga yang harus kau bayar cukuplah besar. Aku bisa membantumu." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menanyakan, "Apa maksudmu?" Dan kembali sistem menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Siu. "Kau akan menjadi Darkness baru dan menggantikannya di dunia ini. Dengan cara ini, keseimbangan dunia tidak akan hancur karena kehilangan dari sosok Darkness." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun kembali bertanya, "Apa selama ini adalah rencanamu? Kenapa kau memberiku sistem? Kenapa harus aku?" Dan di sini sistem kembali menjawab, "Karena aku sudah melihat masa depan di mana kau yang akan menjadi pemenang. Terimalah kemampuan barumu ini." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sekujur tubuh Siu yang meluapkan energi yang begitu kuat. Dan di saat energi kegelapan terus meluap dari dalam tubuh Siu, diperlihatkanlah sistem yang kembali berkata, "Sekarang kau sudah tahu semuanya tentang Darkness. Apa yang akan kau lakukan?" Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menjawab, "Aku akan mengalahkannya terlebih dahulu, kemudian aku akan menyelamatkannya. Sekarang bisa kau memberitahuku siapa kau sebenarnya?"
Dan tiba-tiba saja sistem yang ada di hadapan Siu menunjukkan sosok aslinya. Dan sebenarnya sistem yang digunakan oleh Siu sebelumnya, dia adalah sosok Lily yang berubah menjadi sistem itu sendiri. Yang sontak hal itu pun membuat Siu menjadi sangat terkejut. Dia nampak tidak percaya dengan semua hal yang dia lihat dan beralih ke sisi Lily yang berkata, "Sekarang kau seharusnya mengerti tentang semua yang terjadi kan?" Melihat hal itu, Siu pun berkata, "Aku akan segera menyelesaikan dendam yang sudah bertahan selama ribuan tahun ini." Dan beralih ke dalam alam spiritual milik Siu, diperlihatkanlah Qian-Er yang mencoba menghancurkan dinding di sana. Melihat hal itu, Mermaid pun berkata kepadanya, "Berhentilah, semua itu tidak ada gunanya. Mastermu telah kalah. Dimensi ini juga akan segera hancur. Kita akan terkubur hidup-hidup di sini." Namun di saat keputusasaan sudah melanda pikiran Qian-Er, tiba-tiba saja terlihatlah sebuah cahaya yang sangat menyilaukan yang memenuhi ruangan dimensi itu. Sontak hal itu pun membuat Qian-Er menjadi cukup terkejut. Dan keterkejutan yang sama dirasakan oleh si Mermaid yang berkata, "Dimensi ini penuh dengan kekuatan lagi, mungkinkah?" Dan kini Shin pun beralih ke dunia nyata, diperlihatkan Darkness yang akan mengalahkan sosok dari Siu. Tetapi tiba-tiba saja terpancarlah cahaya dari dalam mata Siu, yang sontak kali itu pun membuat Darkness menjadi sangat terkejut. Dan kini diperlihatkan fluktuasi energi yang terus berkumpul dan terserap ke arah Siu. Melihat hal itu, Darkness pun berkata, Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan beralih ke sisi Magneto dan juga Bishop yang nampak sangat terkejut. Sembari itu Magneto berkata, "Kenapa tiba-tiba ada lonjakan kekuatan spiritual yang begitu mengerikan? Bahkan para si Beast juga sampai ketakutan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di depan sana." Dan beralih ke sisi Darkness yang bertanya-tanya, "Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan ini? Siapa sebenarnya sosok dirimu?" Mendapatkan semua pertanyaan itu, diperlihatkanlah sosok Siu yang kini sudah kembali itu dan berkata, "Demi bisa mengalahkanmu, aku telah kembali dari neraka Darkness. Tidak, haruskah aku memanggilmu Little Blackie?" Mendengarkan hal itu, di sini Darkness nampak sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu nama itu? Ada banyak hal yang tidak kau tahu. Berhentilah berbicara seperti itu kepadaku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Darkness yang melayangkan serangan tentakel tepat menuju ke arah Siu. Tapi sepertinya kemampuan dari Darkness sekarang ini bukanlah tandingan dari sosok Siu yang mampu menebas tentakel Darkness dengan sangat mudah. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tebasan itu melayang terus tepat menghantam tubuh dari si Darkness yang membuat daratan di sana hancur berkeping-keping. Dan sontak serangan itu juga membuat Darkness memuncaratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Dan sembari mendekat, diperlihatkanlah Siu yang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berbuat semaumu." Dan tiba-tiba saja sebuah pancaran energi yang begitu kuat langsung menyelimuti tempat itu. Melihat hal itu, di sini Darkness pun berkata, "Gerakan ini," dan belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Siu menyela, "Suspensi ruang waktu. Ini menghentikan waktu sama seperti instantaneous, tapi bedanya ini tidak menggunakan kekuatan spiritual sedikit pun." Mendengarkan hal itu, di sini Darkness pun berkata, "Yang kau lakukan hanyalah untuk mengulur waktu." Namun di sini Siu berkata, "Karena sekarang ruang waktu telah tersegel, kau tidak akan bisa mendapatkan poin evolusi dari makhluk yang telah mati. Jadi kau tidak akan bisa menggunakan skill apapun dengan bebas kali ini." Mendengarkan semua hal itu, diperlihatkan Darkness yang nampak cukup panik sembari berkata, "Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Jangan mimpi. Aku sudah menyerap Beast dalam jumlah yang besar. Bahkan tanpa menggunakan sistem, aku masih bisa mengalahkanmu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang melayangkan serangan Echo Wave tepat menuju ke arah Siu. Namun di sini Siu langsung mengaktifkan skill kristalisasinya untuk melapisi tubuhnya dengan kristal. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Siu yang melesatkan sebuah pukulan yang mendarat tepat di wajah dari Darkness. Dan skill itu dia namai Thunder Controlling Fist. Darkness yang menerima serangan itu di sini diperlihatkan, nampaknya dia memuncaratkan cairan merah dari sekujur tubuhnya. Tapi nampaknya di sini Darkness tidak ingin menyerah begitu saja. Dia langsung mengaktifkan skill Thunder Dive, Petrification, dan juga Body of Flame. Dan ia melesat dengan sangat kencang tepat menuju ke arah Siu. Tapi sepertinya di sini Siu mampu menahan dorongan yang kuat itu. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Siu yang melepaskan pisau anginnya yang tepat membelah dua tubuh dari si Darkness yang ada di hadapannya.
dan sontak hal itu pun membuat kepulan debu berterbangan kemana-mana. Tapi dari balik kepulan debu itu diperlihatkanlah sebuah serangan yang dilepaskan oleh Darkness yang ia namai Heavenly Eye, dan serangan itu tepat menuju ke arah Xiu. Tetapi nampaknya di sini Xiu mampu menepis serangan itu dengan sangat mudah, dan lanjut diperlihatkan Xiu yang melancarkan serangan balik Ice Edge, dan sontak pilar-pilar es menusuk tubuh dari si Darkness yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Darkness pun bergumam, esnya jauh lebih keras daripada sebelumnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini Darkness yang membeli skill Superior Regeneration yang menghabiskan 100.000 poin evolusinya. Dan diketahui poin evolusi dari Darkness ini juga tinggal tersisa 2,3 juta. Namun di saat Darkness sedang beregenerasi, diperlihatkanlah Xiu yang melancarkan kembali serangan yang kuat, yaitu pilar cahaya yang menghujam tubuh dari si Darkness ini. Darkness yang mendapatkan serangan yang kuat itu, di sini dia hanya dapat mencaci maki kepada Xiu, dan lanjut diperlihatkan dia mengaktifkan skill Solar Flame Crimson Lotus ditambah dengan Thunderous Shockwave, yang nampaknya skill itu menghabiskan 400.000 poin evolusi dari si Darkness ini, dan kini tinggal tersisa 1,9 juta poin evolusi yang dia miliki. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si Darkness yang melepaskan serangan kuat itu, dan sembari berkata, "Aku akan mengubahmu dan planet ini menjadi sarang lebah." Tetapi tiba-tiba saja di sini Xiu menerjang ke arahnya dan menghancurkan bagian kepala dari si Darkness ini. Sembari itu dia berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi." Dan boom, diperlihatkanlah ledakan yang besar di tubuh dari si Darkness ini, yang sontak hal itu pun membuat tubuh dari Darkness mulai tercerai-berai. Mendapatkan serangan itu, di sini Darkness mulai nampak khawatir sembari dia bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat kuat? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jangan pikir kau bisa mengalahkanku, Xiu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Darkness yang mencoba membeli skill Nullify. Tetapi tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapannya, tidak bisa menggunakan skill Nullify. Melihat hal itu, sontak membuat Darkness menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Mustahil, aku tidak bisa menggunakan Nullify pada ruang dan waktu yang tersegel." Namun belum sempat menyelesaikan kebingungannya itu, tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam wajah dari si Darkness ini, yang sontak hal itu pun membuat dia tersungkur jatuh ke tanah. Sembari itu Darkness berkata, "Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin?" Beli skill Superior Regeneration, dan lagi-lagi muncul jendela notif di hadapan Darkness. Pembelian gagal. Sontak hal itu pun membuatnya menjadi sangat panik, dan dia ingin membeli skill Heal, beli kekuatan vitalitas dan regenerasi. Tapi nampaknya semua pembelian itu gagal dilakukan. Sontak hal itu pun membuat Darkness bertanya-tanya dan berkata, "Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya kau lakukan kepadaku?" Namun sepertinya di sini Xiu tidak ingin memberikan penjelasan apapun kepada Darkness. Dia hanya menyiapkan sebuah serangan cannonball yang ia persiapkan dari akar-akar pohonnya, sembari itu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan semuanya. Aku akan mengakhirimu di sini. Aku mengerti kenapa kau begitu membenci umat manusia, tapi kau seharusnya tidak melibatkan makhluk lain dan mencoba membunuh semua makhluk hidup. Sayonara Darkness." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Xiu yang menembakkan laser beamnya itu tepat menuju ke arah si Darkness. Namun sepertinya di sini Darkness mencoba dengan sekuat tenaga menahan serangan itu. Sontak hal itu pun membuat Xiu menjadi cukup terkejut karena tidak menyangka serangannya itu dapat ditahan, dan beralih ke sisi Darkness yang berkata, "Meskipun sekarang kau melindungi umat manusia, suatu hari mereka pasti akan menusukmu dari belakang. Manusia adalah makhluk yang jauh lebih kuat dari yang kau kira. Itulah kenapa aku ingin membunuh mereka." Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, dia masih berusaha melawan. Cih, kalau terus seperti ini perangnya tidak akan pernah selesai-selesai. Dan beralih ke sisi Darkness yang ingin mencoba sekuat tenaga untuk bertahan, tapi sedikit demi sedikit tubuhnya kini mulai hancur. Dan tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Sistem tidak bisa diaktifkan, invasi dari virus, dan nampaknya virus yang menyerang sistem dari Darkness itu dilakukan oleh para makhluk celestial yang ia serap sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Darkness nampak meraung dengan sangat keras karena dia sangat kesal melihat semua jendela sistem itu, dan beralih ke sisi Xiu yang terus melancarkan serangannya sembari dia berkata, "Apa yang terjadi?" Tubuh Darkness mulai berantakan.
Dan di saat Siu sedang bertanya-tanya seperti itu, diperlihatkanlah sistem berbicara kepadanya. Itu adalah virus sistem. Itu adalah sebagian kemampuan yang diturunkan oleh leluhur mereka untuk melawan darkness setelah diwariskan melalui garis keturunan selama beberapa generasi. Ini akhirnya digunakan hari ini, dan kini diperlihatkan tubuh dari darkness kini mulai hancur sedikit demi sedikit. Dan tiba-tiba saja Australit keluar dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, di sini darkness pun berkata, "Australit, apa yang kau lakukan? Apa kau mau mati di sini?" Dan nampaknya di sini Australit langsung mengekang seluruh tubuh dari darkness. Sembari itu dia berkata, "Mutasi pohon, lakukan sekarang." Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba sosok roh dari QB muncul tepat di samping dari Siu, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Dan bukan hanya QB saja, diperlihatkan Flash yang muncul tepat di sampingnya dan berkata, "Kita akan menang, Master." Dan nampaknya semua roh dari bawahan Siu kini sudah muncul, dan sembari itu berkata, "Habisi dia, Master, God of Three." Melihat hal itu, di sini Siu pun langsung melepaskan serangan ultimate-nya dan berkata, "Semuanya kalian datang membantuku." Dan beralih ke sisi darkness yang berkata, "Semuanya menyudutkan aku. Kenapa aku tidak terima ini? Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Itu adalah aturan dunia ini, dan bukankah itu berarti semua yang aku lakukan itu benar? Jangan lupa ketika aku mati, kekuatan spiritual di dunia ini juga akan ikut menghilang." Mendengarkan hal itu, Siu pun berkata kepada darkness, "Itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menggantikanmu, tapi aku tidak akan berubah menjadi sepertimu. Darkness, satu-satunya yang akan menemui akhir adalah kau." Mendengarkan semua hal itu, diperlihatkanlah darkness yang begitu panik sembari berkata, "Australit, lepaskan aku." Namun di sini Australit menatap tajam ke arahnya sembari berkata, "Santai, aku akan menemanimu pergi ke neraka. Jadi jangan khawatir, kau tidak akan kesepian nantinya di sana." Dan boom, diperlihatkanlah serangan ultimate dari Siu itu kini menghancurkan sedikit demi sedikit tubuh dari darkness. Dan sepertinya serangan itu bisa mengakhiri pertarungan yang telah terjadi selama beribu-ribu tahun. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah wujud dari Lily kini muncul tepat di samping Siu. Sembari itu dia menatap sedih menuju ke arah teman kecilnya itu. Melihat hal itu, di sini darkness menyadari bahwa sosok yang membantu Siu adalah Lily, dan dia pun meneriakkan namanya, "Lily, aku sangat merindukanmu. Aku tidak mau terpisah darimu lagi." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tubuh dari darkness telah menghilang sepenuhnya, dan yang tersisa di hadapan Siu hanyalah inti dari darkness itu sendiri. Melihat hal itu, di sini Lily langsung memerintahkan kepada Siu untuk segera memakan inti itu. Dan sembari menggenggam inti dari darkness itu, di sini diperlihatkan Siu yang berkata, "Setelah aku memakannya, apakah makhluk yang mati akan menjadi poin evolusiku?" Mendengarkan hal itu, Lily pun menjawab, "Tidak, sistemnya akan berbeda darimu, dan aku juga akan sepenuhnya menghilang. Darkness tidak akan muncul lagi. Kekuatan spiritual di dunia ini juga tidak akan menghilang." Mendengarkan hal itu, sontak membuat Siu menjadi cukup terkejut dan berkata, "Aku akan memiliki sistem darkness, jadi aku juga akan bisa melakukan pembelian skill sepertinya." Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Lily pun menjawab, "Maaf, tapi cuma sistemnya saja yang sama. Programmu mungkin berbeda darinya, jadi kau masih akan sama seperti sebelumnya." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, "Kau bilang kau akan menghilang, apa maksudmu?" Dan Lily kembali menjawab, "Sama seperti ketika masa hidup manusia mencapai akhir, aku juga akan pergi ke tempat seharusnya aku berada." Dan kembali Siu berkata, "Apa tidak ada cara lain yang lebih baik dari ini?" Mendapatkan pertanyaan itu, sistem kembali menjawab, "Dengan situasi kita saat ini sudah merupakan metode terbaik. Senang bisa bertarung bersamamu di saat-saat terakhirku. Jadi untuk terakhir kalinya aku akan merepotkanmu lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, "Terima kasih atas bantuanmu selama bertahun-tahun ini." Dan beralih ke sisi Lily yang mengucapkan selamat tinggal kepada Siu. Dan setelahnya diperlihatkanlah cahaya yang bersinar terpancar dari tempat itu. Dan sedikit demi sedikit dimensi yang menghentikan waktu yang diciptakan oleh Siu sebelumnya kini mulai retak dan hancur. Dan nampaknya di sini Lily sudah berada di alam kehampaan. Tapi di sana dia tidak sendiri, karena diperlihatkan darkness yang datang menghampirnya sembari berkata, "Lily, sebelah sini. Aku berada di sebelah sini. Aku khawatir kamu akan tersesat, jadi aku menunggumu di sini. Kali ini kita tidak akan berpisah lagi."
Mendengarkan hal itu, di sini Lily nampak tersenyum bahagia dan dia langsung memeluk tubuh dari Darkness dan berkata, "Tentu kita tidak akan pernah terpisah lagi." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.